Nah, ini menuju kali pertama. Ya, betul ya, Tengah ya? Kali pertama dari Desa Tabangame. Dari Desa Tabangame. Namanya Ini namanya kali apa nih? Ada namanya? ada. Ah, ini dia. Nah, ini kalinya cukup lebar ya. Lebar. Sungainya nih cukup lebar. Jadi memang agak sulit ketika situasinya lagi sedang hujan gitu. Jadi nah seperti ini nih untuknya. Dan ini hanya satu-satunya akses ya. Akses. Ini satu-satunya akses. Jadi tidak ada lagi opsi kedua. Ini satu-satunya. Tidak ada pilihan lain selain melewati ini. Dan ini cukup berat rintangannya. Ketika curah hujannya tinggi, wah, ini terpaksa masyarakat mesti harus menahan. Nah, ini kalinya tuh, nah, lebarnya sampai sana. Nah, ini kalau banjir ini sampai sana ya? Luapannya sampai sana. Luapannya sampai sini. Berkisar hampir 10 meter. Wah, ini lebih daripada 10 nih ya. 10 meter ya. Iya, 10 meter. lebih nih. Ini kali pertama nih. Nah, ini kali pertama. Jadi seperti ini nih medan pertempuran masyarakat Tabangame untuk segala macam hal, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan gitu, serta aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi ini terpaksa. Ini cuma salah satunya jalan masyarakat Desa Tabangame untuk melintas. Nah, ini kali pertama dengan kali kedua ini cukup dekat ya. Nah, ini cukup dekat. Ya, cukup dekat. Sebentar lagi kita akan bersua dengan kali kedua atau sungai kedua. Sungai yang pertama tadi apa? Sungai Salawaku. Sungai Salawaku, sungai pertama tadi. Kemudian masuk sungai kedua ini yang namanya kali kedua. Air Akidungi. Air Akidungi. Oke, ini yang kedua nih. Nah, ini menuju kedua. Jadi total keseluruhannya berapa ini, Tengah? Air ini air. Maksudnya? Total keseluruhannya nih sungai ini sungai. Ada satu, ada tiga. Oke. Tiga dengan Wayawah yang cukup besar. Oke. Yang cukup besar di Wayawah. Oke. Nah, kita sudah menjumpai sungai kedua. Nice. Nah, ini mesti harus punya skill khusus ini. Jika tidak, ini bisa dibawa harus. Nice. Wah, air Akidungi. Akidungi tadi. Nah, seperti ini nih. Selain itu banyak sekali gitu. Selain daripada air sungai, banyak juga air genangan seperti ini nih. Disebabkan karena banyaknya kolam ya. Kolam. Kemudian ada juga berangka mati. Berangka itu air aliran yang mati gitu. Mati ketika hujan. Oh, hidup kembali. Oh, gitu. Jadi itu namanya berangka. Oke. Menariknya berangka. Menariknya ini di sana itu ada salah satu barangka yang dinamai nama orang. Barangka Jai. Karena pernah mengalami kejadian ya. Insiden. Nah, itu hampir mengambil nyawa. Hampir mengambil nyawa. Itu di bawah. Jadi di bawah. Karena memang airnya sangat deras. Kalau ketika hujan. Jadi di bawah ya sekalian motornya. Iya, di bawah. Untung ada warga yang melihat menyaksikan itu. Sama-sama dengan warga lain bisa melakukan penyelamatan. Oke. Ngeri memang. Dari setelah kejadian itulah barangka itu dinamai Barangka Jai. Nah, karena korbannya adalah Jai gitu. Oke. Kecepatan mobil pun rata-rata paling cepat 20 km per jam itu. 20 km. Jadi itu standar ya? Standar itu. Sudah tidak bisa lebih dari itu. Tidak bisa lebih dari itu. Karena faktor jalan. Oke. Dan cukup beresiko ya? Beresiko. Kan dipakai palingan gigi 1, gigi 2. Gigi 2. Oke. Maka dari sisi ekonomi ya dia memakan BBM kan? BBM. Oke.
cukup menyita ya. Wah, cukup menyita. Jadi itu kira-kira minimal itu berapa, kalau ngisi itu berapa banyak tuh Tengah? BBM itu kalau misalnya sehari misalnya isi full itu berapa hari dipakai kira-kira? Kalau full auto kayak gini nih palingan dua hari. Dua hari. Okay. Aksesnya sampai ke Babang, ke Labuhan. Itu berkisar 25 sampai 30 liter itu. Oh. Kalau full. Gitu ya. Lumayan. Biasanya kalau misalnya jalan-jalan perbandingan dengan misalnya yang jalannya bagus gitu, diaspalin gitu. Nah, itu kira-kira itu mereka itu bisa berapa hari itu kalau sampai full itu? Oh, bisa 5 hari itu. Gitu ya? 4 sampai 5 hari itu. Oke. Jadi kecepatan rata-rata 60 sampai 80 km atau jalan itu. Kalau jalan yang normal itu. Tadi kita jalan ini, kadang-kadang tidak sampai 20 km per jam lagi. Oh, oke. Di atas 10, di bawah 20, 10, 15. Ini lihat jalan ini. Seperti ini nih salah satunya nih. Nah, ini cukup bahaya dan ini cukup dibilang dalam ya. Dalam nih. Nih, masyarakat sini sebutnya dolong. Dalam. Kalau itu tenggelam bannya nih. Ini nih. Oke. Nah, ini parah benar. Dan ini kalau misalnya situasinya hujan itu bisa nambah lagi. Bisa lebih tinggi lagi. Dan satu hal yang mesti harus menjadi catatan bahwa ketika hujan ini jalan ini tidak bisa dioperasi gitu kan? Iya, karena memang untuk pertama kali masuk ke sini memang mesti harus melewati sungai. Dan dari Wayawa ke sini pun pertama kalinya juga mesti harus melewati sungai. Jadi memang ketika curah hujannya tinggi ini jalan tidak bisa sama sekali dipakai. Aktivitasnya macet. Gitu. Dan kemudian pasca hujan pun harus diperbaiki. Betul. Jika tidak memang nggak bisa lewat ya. Gitu. Nggak bisa lewat. Aktivitas mati. Ekonomi mati. Iya. Betul. Padahal ini desa termasuk salah satu desa yang memiliki potensi yang baik ya, potensi alam yang baik. Misalnya pisang nih, dari tadi ini paling banyak sekali nih. Dan ini, kita juga lagi sedang membawa pisang nih. Hasil alam semua nih, hasil alam. Pisang itu. Hasil pertanian masyarakat Desa Tapangawe. Dan seperti ini hampir setiap hari masyarakat tuh setiap hari ya, bukan hampir dan setiap hari. Setiap hari masyarakat selalu membawa hasil pertanian ya, hasil kebunan ini ke apa namanya? Ternate atau Labuha gitu kan? Ternate, Labuha, kadang juga ke Obi. Berarti itu ke perusahaannya langsung gitu ya. Jadi ya seperti ini situasi dan kondisi masyarakat Desa Tapangawe. Ini jadi salah satu yang ini jalan ini dari sejak kapan ini? Jalan ini sejak masa pemerintahan Bahrain ini. Muhammad Kasubah. Jadi pembongkarannya mulai dari Muhammad Kasubah. Ini periode pertama ya? Periode pertama. Sementara Muhammad Kasubah berkuasa sepanjang 2 periode. Setelah itu digantikan dengan Bahrain. Bahrain melanjutkan di situ. Baru satu. Aspal setengah. Tapi karena aspalnya itu tidak didukung dengan drainase yang bagus, memadai. Bukan sudah didukung dan tidak ada drainase. Jadinya jalannya pun juga rusak. Aspalnya kecabut gitu. Jadi memang situasi ini memperhatikan. Sementara jalan ini merupakan akses ekonomi ya, jalan untuk akses ekonomi, pendidikan, kesehatan gitu. Dan satu hal yang mesti harus diketahui bahwa Desa Tapangawe itu cuma punya satu sekolah pendidikan saja, yakni adalah sekolah pendidikan dasar SD. Nah, sementara SMP dan SMA-nya itu keluar semua, baik itu di ibu kota kecamatan maupun juga Babang dan Labuha di ibu kota kabupaten. Nah, jadi seperti ini situasi yang memperhatikan gitu. Dan situasi yang menyedihkan adalah ketika curah hujannya itu tinggi, itu anak-anak sekolah sudah tidak bisa lagi melanjutkan semangat mereka untuk pergi sekolah. Jadi sudah tidak bisa lagi pergi sekolah. Nah, ini situasi yang memperhatikan dan ya satu hal yang mesti harus diperhatikan
perhatikan secara serius memang adalah akses jalan ini, agar satu hal yang menjadi cita-cita dari negara itu bisa terselesaikan dengan baik, yakni adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi menyediakan sekolah yang layak, menyediakan sarana untuk orang bersekolah dengan layak adalah tanggung jawab negara. Jadi seperti itu. Ini status jalan adalah jalan provinsi. Kebetulan Bu Shirley Juanda ini kan gubernur baru dengan punya program Trans Kiraha. Semoga bisa jalan-jalan yang berstatus provinsi ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Bu Shirley Juanda. Seperti itu kira-kira Tengah ya. Iya. Itu besar masyarakat. Jadi sebagai masyarakat Desa Tabangame, desa punya Tengah punya harapan kira-kira apa? Seperti apa? Harapannya itu, karena ini adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan Tabangame ke ibu kota kecamatan, kemudian ke ibu kota kabupaten, dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Maka sesungguhnya harapan adalah jalan, infrastruktur jalan terutama. Dan ini teman-teman bisa mendengar ya situasi. Jadi ini jika kameranya agak sedikit goyang, tontonan teman-teman agak sedikit terganggu, memang karena situasi jalannya seperti ini. Ini sengaja kita tidak bikin stabilizernya biar teman-teman pun juga mengetahuinya ya dari sana. Nah, seperti ini. Dan ada bunyi-bunyian itu beginilah situasi dan kondisi kendaraan masyarakat Desa Tabangame ya. Jadi hampir berapa bulan sekali itu mesti harus diperbaiki karena memang selalu mengalami kerusakan diakibatkan dengan dia jalan lalu kemudian menyeberangi sungai setiap harinya. Jadi situasi ini memang wajar gitu ya, mereka mesti harus terpaksa gitu. Jika tidak melakukannya ya terpaksa tidak menjalankan aktivitas hari-harinya gitu. Waduh, ini Barangkaja ini dekat sih. Suleman. Oh, Suleman. Oh, gitu. Ya. Jadi kita sedikit melewati satu momen Barangkaja yang tadinya kita bilang kita mau ingin showkan ke teman-teman semua. Wah. Jadi ini cukup lama Tengah ya, dan yang menyedihkan itu jalan ini selalu seolah-olah gitu dijadikan sebagai komoditas politik gitu. Iya. Ya, kan? Saat momentum politik dijanjikan akan dibangun. Begitu setelah momentum politik terpilih selesai sudah diabaikan lagi, selesailah sudah. Jadi terpaksa masyarakat Desa Tabangame mesti harus menelan gitu ya janji-janji yang ditaburkan oleh para politisi di daerah ini gitu. Seperti itu. Aduh. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, ini video sengaja kita tidak bikin stabilizernya biar keaslihan, originalitas dari kontennya itu bisa ya terbukti gitu. Karena kalau kita pakai stabilizernya, jangan-jangan teman-teman malah justru bilang, tuh videonya tidak goyang-goyang gitu. Sementara jalannya dianggap rusak parah gitu. Jadi ya seperti ini teman-teman sekalian. Ya, stabilizernya, stabilitas videonya tidak kita berikan agar originalitas videonya tetap terjaga. Oke. Jadi ini cukup lama Tengah ya. Kalau misalnya dihitung Muhammad Kasubah 2 periode 10 tahun, Bahrain 1 periode 15, lalu ditambah lagi dengan Usman 1 periode, Usman Basam ya. Itu 1 periode berarti 20 tahun nih jalan. Ini masa pemerintahan baru lagi nih. Ya, masa pemerintahan baru lagi nih. Oke. Tapi
ini bukan soal masalah pemerintahan Halmahera Selatannya. Ini kita hitung-hitungan saja soal masalah tahunnya. Karena kita pun juga tahu bahwa status jalan ini adalah provinsi, dan kita mengharapkan di mana kebijakan yang dari gubernur terkini ya, pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara hari ini, Pemprov, ya, untuk bisa melihat ini, ya sekira-kiranya bisa sedikit membantu lah, biar masyarakat Desa Tabangame bisa agak sedikit lega gitu. Nah ini mulai aspal ya, ini mulai. Nah ini aspal asal jadi ini. Aspal asal jadi. Ini aspal ya. Tapi ini tidak sampai langsung waya-ua. Semua sebolong itu. Ini bolong semua ya, ya ini rusak semua nih. Ini akibat air. Ya kerusakannya ini diakibatkan karena air. Aliran air yang deras sehingga dia bisa karena kosong drainase ya. Nah, jadi ya air hujan terpaksa mengikuti aspal, mengikis aspal, dan dia pelan-pelan mengikis dan menitipkan lubang-lubang di tengah jalan, di pinggiran dan lain seterusnya. Nah, oke, ini apa ini nama tempatnya ini tengah? Ini sudah sampai mana ini? Sudah sampai Talaga. Talaga ya. Talaga. Karena di belakangnya ada Talaga. Ini kira-kira sudah pertengahan jalan ya? Iya, sudah pertengahan. Sudah pertengahan jalan. Ah, seperti ini nih gambarannya nih. Ini becek ya. Ini becek ini, tapi di bawah ini aspal nih. Aspal di bawah aspal. Tadi ya. Nah, ini kenapa beceknya ini atau lumpur-lumpur ya? Lumpur ini di apa ya? Di kayak terlihat di tengah jalan itu ya, memang karena tadi kosongnya drainase. Jadi memang air hujan itu menuju pantai, misalnya air ya, banjir itu dia menuju pantai, dan kemudian lumpur-lumpurnya tuh mulai di jalan. Ini panjang nih, cukup panjang mulai dari sini. Kalau untuk mobil sih aman-aman saja gitu, karena memang beroda 4. Nah, tapi ini beresiko untuk motor nih. Nah, seperti yang barusan ini. Nah, ini lubang semua. Nah, ini aspal yang sudah terkelupas oleh derasan air. Nah, ini parah semua ini. Sini kalau ketika hujan banjir, air di tengah-tengah jalan ini. Di sini ya? Iya. Derasan airnya seperti derasan air sungai. Ini. Oh begitu? Iya. Wow. Bahkan naik sampai setinggi setengah ban ini. Oh. Kadang-kadang kita istilahkan ini, kalau di Jakarta pun ada, di sini pun ada ini. Banjir kayak begini pas di tengah-tengah jalan. Jadi di situasi yang sedih itu masih ada lucunya ya. Ini. Aduh. Oke, seperti ini nih. Ini aspal yang sudah rusak ya? Sudah rusak. Sudah rusak. Ini tergulung air nih. Karena dia serang air yang cukup kuat, makanya ini. Waduh, dia bisa. Ini teman-teman kalau lihat dari videonya mungkin kurang begitu berasa ya. Nah, tapi berasanya tuh kalau melintasinya ini. Mobil pun tidak arahnya tidak lurus. Oh, oke, tidak stabil juga. Tidak stabil, cari-cari jalan ya. Ya. Berarti supirnya mesti harus lincah nih. Harus lincah. Harus supir-supir yang memang orang-orang di sini. Oh iya, yang menguasai Medan. Oke. Ini kalau kita di Desa Tabangame adalah salah satu desa yang masyarakat menginginkan untuk membeli mobil tingkat CTP Avanza, tapi tidak bisa. Oke, jadi faktor jalan. Jadi ada keinginan, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Harus ditahan karena memang situasi jalan, kondisi jalan. Hanya yang ini saja yang kita pakai. Pick up saja. Pick up aja yang kita pakai. Oke. Hingga mau aktivitas orang-orang ke masyarakat ke ibu kota kecamatan, ke ibu kota kabupaten, ya harusnya risikonya adalah ketika panas dia harus menahan panas, ketika hujan harus dia berhujan. Oke. Karena ini tipe mobil kan pick up. Wah, betul. Nah, ini. Waduh. Ini genangan ini dalam nih. Genangan panjang dari air dan lumpur. Ya. Nah,
Ini di atas ini lumpur semua nih. Lumpur semua ini. Di bawahnya ada aspal. Ada aspal. Aspal. Kayak tadi tuh aspal yang setengah jadi ya. Setengah jadi. Jadi ini aspalnya sudah tidak kelihatan lagi karena lumpurnya agak tebal ini. Bahkan dia agak-agak sedikit membukit gitu ya. Iya, membukit ini. Ini semua ini yang membukit ini. Ini kumpulan lumpur semua ini. Kurang lebih. Dan di sini yang agak parah nih. Sini sering mobil juga kewalahan ini. Nah, ini parah. Karena genangan rumput yang terlalu tebal. Wow. Ini motor tentunya tidak bisa lewat ini nih. Ini motor tentunya tidak bisa. Dan dia mesti harus ngambil jalan-jalan ya, di atas ya, di perkebunan orang gitu. Ini agak tebal ini. Nah, ini tidak bisa dilewati motor ini. Nah, wah, mengerikan. Dan setiap harinya anak-anak sekolah itu melintasi jalan ini. Wow. Seperti ini. Kita mesti harus bertempur dengan lumpur setiap harinya. Nah, ini panjangnya sampai sono ya? Iya. Di depan. Oke. Wow. Oke. Halo. Seperti ini. Dan ini masih banyak lagi jalan yang parah. Rata-rata hampir 80%. 80% parahnya ya. Parahnya ini. Ya baikannya kita nikmati palingan 10 meter. Iya. Ini parah semua ini. Parah genangan lagi. Dan anehnya, menariknya tuh begini. Situasi jalannya seperti ini, masyarakat Desa Tabangami ini tidak tahu seperti apa mencari jalan keluarnya gitu kan. Karena memang dari awal itu harapan utamanya adalah bisa melalui politisi-politisi yang memenangkan kontestasi gitu. Yang datang menjanjikan, tapi begitu setelah jadi kayak tadi, ya setelah jadi ya udah selesai sudah. Ini ada aktivitas kopra. Kalau kita melihat jalan ini bukan aktivitas hanya satu desa Tabangami aja. Desa Tabangami ini bukan cuma desa Tabangami, tapi juga desa Waya betul. Karena sebagian harta mereka kan di sini. Iya. Jadi itu juga termasuk aktivitas ekonomi masyarakat Waya juga. Dan di antara jalan ini di tengah-tengahnya itu yang paling banyak sekali tanamannya itu milik orang Waya. Hartanya ini milik orang Waya. Ini wajar karena memang dahulu Desa Tabangami adalah salah satu dusun dari Desa Waya. Sekarang kemudian sudah menjadi desa dari sejak tahun 2003 ya. Jadi itu baru mulai berdiri sendiri. Nah, tapi tanamannya, tanah-tanah ini itu paling banyak tanamannya adalah milik orang Waya. Seperti ini teman-teman sekalian kondisi jalan Desa Tabangami. Dari sisi administrasi batas wilayah Waya itu di kali yang kedua tadi. Oh, Akidungi. Wah, itu batas wilayah tuh. Oke, jadi teritorialnya ya, teritorial desa. Itu sampai di air Akidungi, air kedua tadi dari Tabangami. Ya kurang lebih berapa ya? Berapa 100 meteran ya? 100 meteran dari Desa Tabangami kan? Itu. Karena air pertama kan masuk Tabangami. Oke. Ya, dari jarak dari air pertama ke air kedua itu hampir 100-an meter. Loh. Waduh, berarti besar ya. Ini yang sudah jatuh, aspalnya jatuh nih. Aspalnya yang jatuh. Oke. Ini kayak berangka gitu. Ini berangka sebenarnya. Ini berangka. Awalnya berangka. Harusnya dibikin jembatan. Deker. Oke. Tidak bisa langsung aspal begini. Oke. Akhirnya rusak. Bahkan jatuh itu. Oke.
Jadi ini tadi ya, kalau hujan itu airnya hujan pas di tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Aliran airnya pas di Aliran tengah air. jalan. Ini akibat daripada itu. Ini kan aliran derasan air ini sehingga dia bisa mengikis aspal ini. Oke, iya. Tidak main-main itu. Tapi dia ikut tengah ya, tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Bisa ya? Nah, karena pinggir-pinggir ini kan biasanya kalau tebal rumputnya begini kan dia tidak bisa alir langsung. Oh Dia iya, masih iya, mencari iya, arah iya, yang iya. Betul, yang betul. lebih rendah, dia mengalir di situ. Betul. Di sini yang paling kuat ini. Di sini yang paling Pas dia kuat. posisi turun ini, jalan, dia ikut jalan. Kalau di yang tadi yang parah itu, yang lumpuran banyak itu di situ juga parah ya? Di situ juga parah. Air dari posisi gunung. tinggi di daerah gunung, dia mengalir ke Oke. situ semua. Terus dia Jadi ini sudah mulai memasuki Desa Wayaua, ibu kota Kecamatan Pacan Timur Selatan. Nah, sungai ketiganya ya. ketiga ada dari di bawah Tabangame, sana, sungai Tabangame. pertama dari Wayaua. Pertama dari Wayaua. Ini sungai yang agak besar. sungai yang agak besar. Besar. Wah, terus saja hampir 20-an meter. Berapa? Jadi kalau dari sini ke sana berapa? Hampir 20 meter. Boh, lebih kayaknya ini. Di sana. Lebih dari 20-an ini. Ini. 30 kayaknya ada ini. Lebarnya ya, lebar semua. Ini sangat rawan sekali. Jadi mesti harus hati-hati nih. Ini tidak mesti harus buru-buru ya. Ya, Pelan-pelan saja, Pelan-pelan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Pelan-pelan. Nah, ini nih. Wah. Ini sungainya nih, lebarnya seperti ini. Wah. Ngeri. Ini kalau curah hujannya tinggi nih disapu bersih nih. Sapu bersih tinggal ya? Iya. Sapu bersih nih. Wah. Naik lagi. Oke, ini Desa Wayaua, ibu kota Kecamatan Pacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Jadi ini persis ini, sungainya ini berhadapan dengan kantor kecamatan. Ya? Ini kantor kecamatan. Ya, ini kantor kecamatan Pacan Timur Selatan. Nice. Nah, ini bentuk kantornya. Ini pengaruh kelamaan libur kali ini. Masih libur nih. Libur jadinya. Cuti bersama. Cuti bersama. Nah, kalau sudah sampai Wayaua, hati kita mulai nyaman. Nah, bunyi-bunyian tadi itu mulai hilang. Hilang. Ya, bunyi-bunyian hilang. Jadi bunyi-bunyian tadi itu memang pengaruh jalan. Nah, gimana Tengah ketika mengendarai kendaraan sudah di jalan? Di sini di sini kalau aspalnya yang jelas nyaman. Nyaman. Kemudian dari sisi ekonominya, BBM-nya Hemat ya? hemat, tidak terkuras. Karena jalan seperti ini. Nah, masyarakat Tabangame mengimpikan jalan seperti ini, namun tidak tahu lagi kemana. Kalau lobby sih pernah kita lobby ke provinsi, gitu. bahkan ke pusat kemarin yang mantan kepala desa itu. Tapi belum ada realisasi sampai hari ini. Begitu. Jadi hampir dari semua perjuangan itu sama saja gitu ya. Hasilnya sama gitu. Kalau perjuangan sih berjuang. Ya. Jadi walaupun menghadapi medan yang cukup terjal gitu ya. Tapi masyarakat tetap melakukan upaya-upaya gitu ya, lobby-lobby untuk kalau bisa gitu. Kalau bisa itu ada upaya untuk memperbaiki sedikit saja biar masyarakat itu bisa lega gitu. Dan juga bisa enak gitu. Memang tidak sekalian harus semua, tapi kan setelah bertahap sedikit. Ya mungkin jembatan dulu. Betul. Nah, seperti itu. Sehingga ketika hujan kan kita bisa lewat. Betul. Sekalipun jalan yang becek, kalau mobil sih masih bisa lewat. Ya. Tapi kalau sungai tidak bisa lewat itu. Nggak bisa lewat lagi itu kalau sungai. Nah, ini teman-teman sekalian, Anda bisa lihat bagaimana perbedaan video ya. Ketika kita di jalan Desa Tabangame menuju Wayaua dan sudah berada di jalan yang aspal. Ini agak sedikit bagus ya gitu. Nih, wah videonya tidak goyang-goyang sebagaimana tadi. Nah, gitu. Jadi harapan sampai sekarang itu masih tetap ada.
Oh, harapan Harapan tetap ada. tetap, karena itu memang sesuatunya. Walaupun terhitung sudah 20 tahun lebih. Iya. Gitu. Karena itu sesuatunya akses yang tidak bisa tidak. Iya, 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 iya. Ini utama Akses nih. yang sangat vital. Karena jalan Desa Tabangame itu paling terpenting adalah sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dan diketahui bahwa di jalan itu sudah ada banyak korbannya juga. Gitu. Iya. Ini bukan cuma saja korban hidup ya, sudah ada korban yang meninggal di situ. Jadi memang ini situasi yang menyedihkan, situasi yang memprihatinkan, dan memang mesti harus mendapatkan atensi khusus dari pemerintahan baik kabupaten ataupun juga dengan provinsi. Karena kebetulan status jalannya adalah provinsi, kita harapkan ada kebijakan yang memihak pada masyarakat Desa Tabangame dari Pemprov hari ini yang dipimpin oleh Bu Shirley dan Pak Sarbin saya. Jadi itu sih sebenarnya harapan besar masyarakat Desa Tabangame. Karena tidak ada harapan lain lagi selain daripada ya berharap kepada Yang Maha Kuasa tentunya yang pertama ya. Iya, pertama. Itu selalu. Itu selalu. Jadi yang kedua adalah kepada pemerintahan Pemprov ataupun juga dengan kabupaten. Jadi masyarakat Desa Tabangame tidak berharap jalan itu mesti harus dibangun secara totalitas 100% gitu. Tapi mungkin bisa dilakukan secara bertahap, jembatan dulu yang dibangun biar bisa menyelesaikan persoalan tatkala hujan itu ya. Banjir gitu. Nah, itu masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas perdagangan, aktivitas ekonomi, kesehatan dan juga dengan pendidikan gitu. Nah, jadi hampir keseluruhan dari masyarakat Desa Tabangame itu punya harapan seperti itu. Iya. Kita memang menyadari bahwa banyak jalan yang mengalami kerusakan seperti itu. Gitu. Dan yang kita sayangkan itu adalah mengapa situasi-situasi yang terburuk itu selalu dijadikan sebagai komoditas politik. Oleh para politis-politis yang tak punya moral ini. Aduh. Oke, teman-teman sekalian, kiranya itu tadi hampir kurang lebih kita mengarungi jalan dari Tabangame ke Bayawa itu berapa? 1 jam. 1 jam ya? 1 jam. Ngeri. Kan jam 9. Hampir 1 jam hampir lah. 1 jam. Oke, jadi 1 jam kurang ya? Itu jalan yang dengan panjang hanya 7 km ditempuh dengan waktu yang segitu. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Oke. Kira-kira bisa dari Wayawa ke Labuha ya? Dengan jam yang sama? Oh, nggak sampai itu. Oke. Kalau mobil lari dengan kecepatan 80 km per jam nggak sampai 1 jam. Iya. Berarti lebih lama lagi. Berarti waktu kita terhabiskan, tersita itu di jalan Tabangame aja. Oh gitu. Waduh. Ini pantas saja masyarakat Desa Tabangame kalau mau pergi berangkat ke Ternate itu memang setelah maghrib sudah harus berangkat. Harus berangkat. Kalau sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya? Sebelum maghrib sudah mesti harus berangkat. Kalau misalnya cuaca kayak begini, banyak hujan begini, malah pagi udah berangkat itu. Takut jangan sampai hujan. Kalau hujan itu posisi Tabangame kan dekat dengan gunung. Itu padahal jadwal berangkat kapal itu di malam duluan. Tapi karena takut terlambat dan tidak bisa berangkat, terpaksa jalannya itu di siang hari. Karena situasi cuaca yang memburuk seperti ini saat ini, itu memang kondisi cuaca itu tidak bisa diterka, gitu. Apakah kemudian akan panas terusan, cuacanya akan membaik, ataukah justru sebaliknya? Dalam kondisi tertentu, hujan itu akan tiba-tiba datang. Karena memang bukan kewenangan kita sebenarnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, dan itu adalah gambaran sedikit dari kehidupan masyarakat Desa Tabangame di setiap harinya. Seperti itu Tengah ya? Jadi seperti itu saja dulu, kita akan spill lagi bagaimana dan kita akan selalu memperjuangkan jalan ini. Semoga melalui konten-konten seperti ini bisa menyasar pejabat-pejabat kita gitu, untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang menyasar pada kehidupan hari-hari masyarakat. Seperti itu kira-kiranya teman-teman sekalian, silahkan berikan komentarnya di kolom komentar, atau jika teman-teman yang memiliki kondisi yang sama dengan masyarakat Tabangame, silahkan di spill di kolom komentar biar kita sama-sama perjuangkan status-status jalan di Provinsi Maluku Utara yang mengalami kerusakan yang sama. Seperti itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.